Satu hari hilang, bocah perempuan di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara ditemukan tewas. Warga Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara dihebohkan dengan ditemukan jasad seorang bocah perempuan berusia 8 tahun di lokasi lahan perkebunan milik warga. Kalau kita ikhlas, kalau saya denda, buat saya tidak pulang saya. Jadi biar saja berjalan, tapi saya sudah wafat. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya guys, sudah nonton video aku lagi. Today guys, aku mau bahas kasus kriminal yang sangat membagongkan. Yang baru banget kejadian nih guys, terjadi pada tanggal 18 Januari 2024 ini. Dan kejadian ini guys, benar-benar gak habis fikri dan sangat di luar nurul. Ditemukan seorang anak perempuan berusia 8 tahun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi antara badan dan kepala si anak itu terpisah guys. Dan ditemukan di sebuah kebun kelapa warga. Dan yang sangat sedih ya guys, pelakunya adalah orang dekatnya. Penghilangan nyawa ini dilakukan demi mengambil emas yang dipakai si anak. Tega banget ya guys. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Desa Tutuyun 3, Kecamatan Tutuyun, Kabupaten Boltim, Sulawesi Utara. Sore itu sekitar pukul 3, keluarga menunggu Tilva Azahra Moko Agau atau dipanggil dengan Zahra untuk pulang ke rumah. Karena biasanya jam segitu Zahra itu pulang untuk siap-siap mau ngaji. Namun menjelang maghrib Zahra itu masih belum pulang ke rumah. Padahal siang itu dia pamit mau ke rumah neneknya. Dan ternyata menurut info, dia tidak pernah sampai ke rumah neneknya. Karena tak kunjung pulang, keluarga Zahra pun bergegas melakukan pencarian dibantu warga setempat. Berita hilangnya Zahra ini diketahui oleh para penduduk dan juga bupati setempat, yang bernama Bapak Sem Sahrul Mamonto atau biasa dipanggil Bupati Alul. Bupati Alul datang berkunjung ke rumah Zahra karena kebetulan Pak Bupati ini dulunya merupakan jurnalis kriminal guys. Menurut Bupati Alul, hilangnya anak di wilayah Boltim bisa dibilang tuh jarang banget terjadi. Nah, ditakutkan hilangnya Zahra ini bersangkutan dengan kasus kriminal. Lalu keluarga mulai bertanya kepada para warga, siapa nih kira-kira yang melihat Zahra terakhir kali. Di sini, Aning menjawab bahwa tadi dia sempat melihat Zahra lewat depan rumahnya. Lalu sempat ditanya, Zahra mau kemana? Zahra menjawab, aku mau ke sana sebentar, sambil menunjuk kerumunan anak-anak SD. Tadi bukan ada orang toh, soalnya ada bilang ya, ya jam kita hilang. Jadi ada kebetulan bilang, jam kita hilang. Jadi aku kembali kita. Aning ini ya guys adalah tante dari Zahra. Nah, posisi rumahnya sang nenek itu cuman bedanya 30 meter dari rumah sang tante. Jadi kalau dia mau ke rumah si nenek, pasti ngelewatin rumah tante Aning ini. Saat Bupati Alul bertanya kepada Aning, Aning ini jawabannya nggak fokus guys. Terus muter-muter ceritanya. Lalu nggak berani menatap mata saat bicara. Dan Aning ini tidak berada di rumah Zahra saat warga ramai mencari Zahra. Aning baru datang ke rumah Zahra ketika dipanggil sama Bupati Alul. Itu pun hampir setengah jam kemudian baru datang. Padahal kan rumah mereka tuh deketan ya guys. Aning beralasan sedang sakit mah. Lalu ya guys, badannya Aning ini berbau anyir menurut Bupati Alul. Karena kebetulan Aning itu kan jadi duduknya sebelahan dengan Bupati Alul. Jadi kecium tuh baunya. Karena hal ini Bupati Alul merasa curiga ke Aning. Cuma ya saat itu kan tidak ada bukti apa-apa ya guys. Jadi ya ngebatin aja Bupati Alul. Tapi fix nih ada yang gak beres sama Aning. Di sini bantuan Aning dalam mencari Zahra hanya dengan update status di Facebook tentang hilangnya Zahra sang ponakan. Bisa-bisanya ya. Malam harinya sekitar pukul 8 malam ada seorang warga bernama Unge menemukan tubuh Zahra di dalam selokan di perkebunan kelapa yang letaknya hanya 300 meter dari rumah Zahra. Tapi ya gitu deh, saat ditemukan ya Allah mengenaskan banget kondisinya. Seorang anak kecil perempuan yang masih berusia 8 tahun dengan kondisi kepala misah sama badannya dan tubuh kaku Zahra ini hanya ditutupi oleh daun pisang guys. Mengetahui keadaan tersebut, warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi setempat. Pihak kepolisian Polres Boltim pun langsung menuju TKP dan mengevakuasi korban guna kebutuhan pemeriksaan. Saat diperhatikan kondisi Zahra, yang tidak ada itu adalah
perhiasannya Zahra. Perhiasan yang dikenakan Zahra itu raib semua guys. Lalu Zahra segera dibawa ke puskesmas terdekat, tapi karena di puskesmas itu kan nggak bisa melakukan otopsi ya. Akhirnya tubuh Zahra dikirim lagi ke rumah sakit di Manado untuk otopsi. Katanya ya guys, para petugas medis tuh yang otopsi Zahra itu sampai pada nangis. Saking nggak teganya ngelihat anak 8 tahun kondisinya sampai berantakan begitu. Bupati Alul dan keluarga sempat berdiskusi dengan polisi. Sang ayah mengatakan kepada polisi bahwa semua perhiasan anaknya raib. Dan polisi mulai mencari ke setiap toko emas yang ada di wilayah Tutuyun. Sampai nih guys, akhirnya ketemu dengan satu toko emas yang bernama Toko Emas Logam Jaya. Yang siang tadi, toko emas ini membeli emas dari seorang ibu-ibu berambut pirang yang menggendong anak balita laki-laki mengendarai becak motor. Ketika dilihat emasnya, ternyata ya guys, emasnya itu sama gitu guys, sama emas yang dimiliki Zahra. Di situ untungnya lagi nih guys, ada CCTV. Begitu dicek CCTV-nya, jreng, langsung guys ketahuan kalau itu adalah Aning, tantenya Zahra. Aku info dikit nih guys soal silsilah keluarganya Zahra. Jadi ayah Zahra ini kan bernama Bapak Zulkifli. Dia tuh punya adik namanya Miko. Nah, Aning ini adalah istrinya Miko. Jadi sedekat itu guys, bener-bener tantenya Zahra, bukan orang jauh. Padahal nih guys, Zahra itu waktu ditemukan tak bernyawa, Aning tuh sempat terekam kamera ikut mengantar jenazah ke puskesmas. Terus ikutan nangis lihat Zahra tuh udah nggak bernyawa. Nangis gara-gara takut ketahuan atau nangis nyesel, aku nggak tahu deh guys. Jangan-jangan malah pura-pura nangis. Balik ke toko emas tadi ya guys. Menurut keterangan saksi, ada seorang ibu berambut pirang tidak dikenal dengan membawa seorang anak balita sekitar 12.30 wita, membawa kalung emas dan dijual seharga 3.670 dengan diantar oleh bentor. Aning nih guys langsung diamankan ya guys. Untuk Miko, suaminya juga ternyata diamankan bersama Aning karena polisi mencurigai Miko juga punya andil dalam penghilangan nyawa Zahra. Cuma sampai video ini aku buat, Aning yang sudah menjadi tersangka. Dan untuk info soal Miko, katanya Miko ini membantu untuk menjaga saat Aning melakukan penghilangan nyawa. Jadi kalau ada orang, dia kodein lah gitu. Tapi ini simpang siur ya guys statusnya, aku masih belum dapat. Polisi juga menemui sopir becak motor yang dipesan Aning untuk mengantar ke toko tersebut. Polisi kemudian mengamankan Aning itu pada hari Kamis pukul 22.30 wita dan langsung melakukan pemeriksaan. Dia sampai ciri, dengan iris begini. Jadi dia masih posisi hidup mengenapot di kepala. Kasih tadi. Ngapain ontak ini apa? Ngapain ontak ini dia so? Hah? Nganapin niat sampai nganapin begitu. Mati ini. Apa? Siapa? Dari siapa? Itu cuma dikemas tuh. Nggak mau ambil akan dikemas. Takut dia kenapa? Karena dia kan Itu mas ada jual di mana? Akibat perbuatannya, Aning dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Aning juga diduga melanggar pasal 368 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dia diancam hukuman mati atau penjara paling lama 12 tahun. Saat Aning ditangkap, akhirnya dia mengaku kepada polisi bahwa benar dialah yang Zahra. Dan dia menceritakan kronologi kejadian sebenarnya. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 10.30, Zahra pulang ke rumah bersama ibunya. Jadi dia udah lihat nih. Lalu di pukul 10.40, Zahra itu ke rumah neneknya. Belum sampai rumah sang nenek, Zahra tuh dipanggil nih sama Aning. Terus Zahra ini dibilang sama Aning, yuk ikut tante metik sayur di kebun. Karena yang ngajak tantenya ya tentu aja Zahranya mau gitu kan. Sebelum mengajak Zahra memetik sayur, Aning itu sempat menitipkan anaknya yang masih balita ke saudaranya. Saat itu Aning membawa serta sebilah pisau untuk menjalankan aksinya. Sekitar pukul 11 wita. Zahra diajak jalan kaki cukup jauh karena Aning mencari tempat yang sepi untuk melakukan aksinya. Saat di perjalanan, Zahra sempat mengeluh capek sehingga meminta Aning untuk menggendongnya. Saat dirasa sudah sampai gitu ya guys di tempat yang menurut dia tuh sepi, Aning itu langsung menjatuhkan Zahra dan mendorongnya sampai terjatuh terungkup di tanah. Kemudian menindih Zahra dari atas sampai Zahra itu nggak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Aning menutup mulut Zahra dan leher Zahra dari arah kiri dan kanan sehingga lalu Aning menjatuhkan kepala Zahra ke dalam selokan. Setelah itu mengambil kalung emas, anting emas, gelang emas, dan 2 buah cincin. Aning membuang badan Zahra ke dalam selokan dan menutupinya dengan daun pisang. Jadi dia tinggal aja guys. Cuma dia tutup pakai daun pisang selembar. Aku tuh bener-bener speechless guys.
Udah nggak tahu mesti komen gimana. Bisa ya merencanakan penghilangan nyawa manusia lain. Dan yang parah adalah ini ponakan loh guys. Ponakan. Masya Allah. Kebayang nggak sih? Plus sadisnya tuh luar biasa. Ngilangin nyawa ponakan dengan misahin kepala dari badannya. Aning kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban tidak jauh dari tempat tubuh Zahra dibuang. Lalu dia kembali ke rumahnya. Di rumahnya Aning itu bahkan sempat mandi dan sholat. Lalu baju yang dia kenakan itu ditinggal di atas mesin cuci. Yes, lu kagak salah denger guys. Aning melakukan sholat setelah misahin kepala dari badan ponakannya. Ya kali terus jadi gak bersalah gitu kan setelah dia melakukan sholat. Aku tuh speechless guys. Sampai gak bisa mikir gitu. Apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya Aning tuh? Yang ada di otak Aning tuh apa? Aning coba deh ke rumah makan Padang. Beli otak. Biar membantu kinerja otaknya. Selanjutnya Aning itu menuju ke rumah saudaranya untuk menjemput anaknya yang masih balita. Aning kemudian pergi menjual perhiasan yang diambil Zahra. Aning pergi bersama anaknya untuk menjual emas di desa Tutuyan 2, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim dengan menggunakan bentor. Dan tahu nggak guys, Aning itu cuma dapat uang 3.670 ya guys dari jual emasnya Zahra. Demi uang segini nih ya, dia tuh ngilangin nyawa keponakan ini luar biasa banget loh. Udah gitu ya guys, aku pikir Aning itu nyuri karena memang dia tuh udah kepepet banget sampai nggak bisa makan gitu ya guys. Mungkin udah urgent banget lah. Lah ternyata ya, dia itu nyuri karena mau beli HP guys, HP supaya bisa update status di Facebook. Ya Allah ya salam. Hasil uang 3.670 itu digunakan untuk nih guys, dia beli cincin emas beratnya 0,55 gram, harganya 478.000 dan handphone 1,1 juta juga ditambah kartu seluler dan voucher pulsa. Setelah itu dia pergi ke toko membeli popok, susu SGM, minuman dan coklat dengan total 150.000 dan bayar bentor 20.000. Total uang yang dia belanjakan saat itu sebesar 2.450.000 guys. Kesimpulan yang didapat dari pihak kepolisian adalah Aning membunuh untuk mencuri harta korban guys. Karena sampai saat ini tidak ada konflik antara Aning dengan keluarga kakak iparnya, tapi murni atas dasar ekonomi. Dari pengakuan Aning, Zahra ini sempat berteriak memanggil bunda saat tubuhnya ditindih dari atas oleh Aning hingga tak bisa bergerak. Aning ternyata merencanakan pembunuhan itu dari 3 hari sebelum kejadian karena ingin mencuri perhiasan berupa kalung, gelang, dan 2 cincin yang digunakan oleh Zahra. Selain itu, Aning juga mengaku tidak takut saat melakukan hal tersebut. Bahkan ketika Zahra berteriak memanggil bunda, dia tuh tetap meneruskan eksekusinya. Aku tuh sedih banget guys nyeritain ini. Kok tega banget ya. Aning bilang kita itu bener-bener kilaf di situ. Udah cuma ini aja guys pembelaannya. Dia merasa kilaf karena silau lihat harta yang dipunya ponakannya. Sedih ya guys, karena uang nggak seberapa nih menurut aku tuh sampai nyawa tuh melayang. Ya ampun. Guys kesayangan aku, mari kita kirim doa untuk gadis kecil bernama Zahra. Insya Allah kamu ahli surga ya nak. Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran dan keikhlasan. Semoga makin kuat menghadapi ini. Amin. Dan buat pelaku nih ya, semoga kamu sadar ya. Ruginya banyak banget perbuatan ini. Mudah-mudahan kalau selamat hukuman mati bisa jadi orang baik. Kalau selamat ya. Kalau enggak ya, tolong diteruskan lah guys komennya. Thanks ya guys sudah nonton video aku. Kalau kamu suka video ini klik like-nya. Jangan lupa di share dan untuk yang belum subscribe, bantu subscribe aku ya guys. Supaya bisa berkembang dengan baik channel ini. Thanks ya guys kesayangan aku. Assalamualaikum. See you and bye guys.